Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nama saya Wildan dari SDN Cijeruk 2, kelas 5, Kecamatan Bojong Soang. Saya akan mereview buku yang berjudul Gempa Bumi. Penulis bernama Rahmat Margajaya. Tahun terbit 2006. Halaman berjumlah 50. Penerbit Azka Press. Alasan membeli buku ini karena akhir-akhir ini terjadi gempa di Kabupaten Bandung. Jadi saya ingin membaca buku ini agar bisa selamat dari gempa. Isi buku pertama-tama kita ada Bio pulang dari sekolah ke rumah bertemu dengan ayah ibu. Bio pun langsung menanyakan apakah ada gempa di sekitar sini. Ayah pun berkata, "Ya, tadi ada gempa. Gempanya terjadi di Kampung Anyar. Berarti rumah nenek sudah terguncang dengan gempa." Bio pun hampir menangis karena melihat kondisi neneknya di televisi. Keesokan harinya, ayah dan ibu Bio ingin merencanakan pergi ke Kampung Anyar untuk melihat neneknya. Keesokan harinya, Bio pun bertanya kepada ayah dan ibu, apakah aku boleh tidak sekolah hari ini? Aku bisa izin ke Pak Teguh. Tentu saja kamu bisa, tetapi itu akan sangat lama karena ayah dan ibu motor sedang mogok. Jadi ayah ibu harus menaiki angkot. Sesudah sampai di sekolah, ayah dan ibu Bio pun langsung bertemu dengan Pak Teguh, guru wali kelas Bio. Ayah dan ibu Bio pun berkata, Bio tidak bisa masuk hari ini karena ada perlu ingin pergi ke neneknya. Pak Teguh pun berkata, "Ya, terima kasih sudah menginfokan kehadirannya Bio." Ayah dan ibu Bio pun pulang dan bertemu Bio. Bio pun langsung bertanya, "Ayah, ibu, apakah aku boleh tidak sekolah hari ini dan izin untuk pergi ke rumah nenek?" Ayah dan ibu pun berkata, "Ya, kamu bisa." Kemudian semua keluarga Bio langsung pergi ke rumah nenek, tempatnya di Kampung Anyar yang sedang diguncang oleh gempa. Di situ ayah dan ibu pun melihat kondisi Kampung Anyar yang sudah rata dengan tanah. Tidak ada yang tersisa. Ternyata nenek Bio sudah ada di pusat informasi tempat perlindungan gempa. Bio pun langsung bertemu dengan nenek. Nenek pun menanya, "Kenapa kamu bisa sampai ke sini? Dengan siapa kamu sampai ke sini?" Bio pun langsung berkata, "Dengan ayah, ibu, dan keluarga, karena aku ingin menjenguk keadaan nenek." Nenek pun berkata, "Oh ya." Bio pun langsung menanyakan ke inti pembicaraan. Permulaannya, nenek, bagaimana gempa itu bisa terjadi? Mula-mula gempa itu terjadi di Kampung Anyar itu. Nenek sedang berada di warung. Ternyata ada getaran di bawah. Nenek pun langsung bergegas untuk ke sini. Ternyata benar saja Kampung Anyar sudah runtuh dan rata dengan tanah. Nenek pun menemui ayah dan ibu Bio dan langsung menanyakan apakah kampung mereka sudah terguncang dengan gempa. Ayah dan ibu pun berkata, "Tidak,
hanya ada sedikit getaran saja yang ada di sini. Langsung ayah dan ibu pun langsung mengajak ke rumah Biot untuk sebagai rumah sementara. Nenek pun berterima kasih karena sudah menolong ia dan merawat ia. Mereka pun langsung pulang ke rumah Bio dan di situ mereka pun sedang makan dan nenek pun bertanya kepada Bio. Nenek pun hanya menginginkan besok hari ulang tahunnya tidak kacau dengan gempa lagi. Bio pun langsung ingin memberitahu Pak Teguh karena ingin memberikan hadiah kepada nenek. Keesokan harinya, Bio pun terbangun dan mulai menggosok gigi, mandi, terus mengganti baju ke pakaian sekolah. Bio pun langsung berangkat ke sekolah menaiki angkutan umum. Nah di situ sesudah jam istirahat, Bio pun langsung ke musola karena ingin membuatkan hadiah untuk neneknya yang hari ini ulang tahun. Dan seketika itu Bio pun langsung menanyakan ke inti pembicaraan. Pak Teguh, apakah kamu bisa membuatkan mesin pendetektor gempa untuk nenekku karena nenekku hari ini akan segera ulang tahun. Pak Teguh pun langsung memberikan blueprint karena blueprint itu sangat berguna untuk membuat sketsa mesin pendetektor gempa. Sesudah pulang, Bio pun mencium aroma sayur lodeh. Nah, di situ Bio pun langsung ganti baju terus makan bersama keluarganya. Bio langsung menanyakan karena ia sudah mendapatkan blueprint dari Pak Teguh. Ayah pun berkata, "Wah bagus, itu bagus sekali untuk ulang tahun nenek." Ya, mereka pun langsung membicarakan tentang rencana-rencana yang akan dilakukan. Keesokan harinya, Bio pun langsung menemui Pak Teguh lagi untuk memberikan sketsa pendetektor gempa itu. Ternyata pendetektor gempa itu sudah jadi dalam beberapa hari karena pendetektor itu sangat kecil. Jika besar ukurannya kemungkinan akan lama. Bio pun sudah pulang ke rumah dan langsung menemui ayah dan ibu. Bio pun langsung memberikan mesin itu dan membungkusinya untuk dijadikan kotak hadiah. Bio pun langsung menemui nenek di kamar nenek. Nah, di situ Bio pun langsung memberikan kado itu. Bio pun berkata, "Selamat ulang tahun, nenek." Bio pun langsung terkejut karena Bio mendatanginya secara tiba-tiba. Ternyata kotak itu akan dibuka oleh nenek. Setelah dibuka kotak itu ada mesin kecil yang bernama pendetektor gempa. Nenek dan Bio langsung pergi ke pusat informasi di Kampung Anyar. Sudah sesampainya di sana, nenek pun langsung pergi ke pusat informasi. Bio pun langsung melihat-lihat, ternyata Kampung Anyar sudah pulih kembali. Rumah nenek Bio pun sudah tidak hancur dan sudah diperbaiki. Bio pun langsung menanyakan apa yang sudah dilakukan. Ternyata nenek sudah memberikan pendetektor gempa itu kepada Pak Polisi. Ternyata Pak Polisi itu datang dan menemui nenek dan memberikan sumbangan untuk bencana alam. Nenek pun langsung pergi ke rumah dan pulang. Bio pun pulang dengan sendiri tanpa ada teman. Ternyata di perjalanan Bio pun terkena gempa. Bio pun langsung bergegas ke rumah dan menemui ayah dan ibu. Di situ Bio pun langsung menanyakan, "Dari mana asalnya gempa itu?" Ayah dan ibu pun langsung melihat informasi di radio.
Ternyata gempa itu di Kampung Anyar. Ayah dan Ibu Bio langsung bergegas pergi ke Kampung Anyar untuk menemui nenek. Ternyata Kampung Anyar sudah rata dan pusat informasi sudah tidak ada daya lagi. Sekian dari cerita saya. Hikmah dari buku yang saya ceritakan tadi, ketika ada gempa kita tidak boleh panik. Yang harus kita lakukan adalah mendengarkan informasi dari radio atau televisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.